sih itu transfusi darah? Transfusi darah adalah prosedur medis yang dilakukan dengan memberikan darah lengkap atau komponen darah seperti plasma, sel darah merah maupun trombosit melalui jalur intravena. Prosedur ini bertujuan untuk menangani berbagai kondisi seperti pendarahan hebat, anemia, kelainan darah bawaan, trauma, tindakan bedah besar, hingga gangguan fungsi hati yang mempengaruhi produksi darah. Selain itu, transfusi darah juga membantu mempertahankan volume darah dalam sirkulasi, menggantikan kekurangan komponen seluler, serta meningkatkan oksigenasi jaringan, hingga memperbaiki kondisi pasien trauma pada situasi kritis. Ada pula fungsi dari transfusi darah. Transfusi darah memiliki beberapa fungsi penting antara lain. Yang pertama ada mempertahankan oksigenasi jaringan, yaitu sel darah merah membawa hemoglobin yang berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh hingga sangat penting bagi pasien dengan anemia berat. Yang kedua ada mengatasi pendarahan dan gangguan koagulasi. Transfusi plasma diberikan untuk memperbaiki efisiensi faktor pembekuan dan mencegah pendarahan yang tidak terkendali. Yang ketiga ada menjaga volume darah. Transfusi membantu mempertahankan tekanan darah dan mencegah syok hemoragik, khususnya pada kasus trauma operasi besar. Yang keempat ada meningkatkan kelangsungan hidup. Dalam kondisi darurat, transfusi merupakan intervensi cepat yang dapat menurunkan resiko kematian akibat hipoksia jaringan atau pendarahan besar. Ada pula beberapa resiko dari transfusi darah jika tidak sesuai. Yang pertama ada reaksi transfusiasi akut atau RIA terjadi segera setelah transfusi ditandai dengan demam, menggigil, gatal, sesak, cemas, hingga syok. Reaksi ini dapat bersifat ringan hingga mengancam nyawa. Yang kedua ada hemolisis akibat inkompatibilitas golongan darah, yaitu ketidakcocokan darah donor dan penerima. Dapat memicu penghancuran sel darah merah, mengakibatkan anemia hemolitik akut, gagal ginjal hingga kematian. Yang ketiga ada amolisasi. Pada pasien yang sering menerima transfusi, tubuh dapat membentuk antibodi terhadap antigen donor hingga meningkatkan resiko reaksi imun pada transfusi berikutnya. Nah, yang keempat ada gangguan pembekuan, yaitu ketidaksesuaian komponen darah dapat menyebabkan gangguan koagulasi yang berpotensi memicu pendarahan tambahan. Yang terakhir ada komplikasi sistemik, yaitu reaksi berat dapat menyebabkan kerusakan organ vital hingga ginjal dan paru-paru, misalnya pada kondisi hemolisis masif atau trali. Dengan demikian, transfusi darah yang tidak sesuai dapat menyebabkan resiko ringan seperti gatal dan demam hingga komplikasi berat berupa kerusakan organ dan kematian. Nah, apa sih penyakit dan komplikasi transfusi imunologis? Komplikasi transfusi imunologis adalah reaksi yang muncul akibat respon sistem imun penerima terhadap komponen darah donor. Tubuh mengenali sel atau protein dari donor sebagai zat asing hingga memicu reaksi imun. Komplikasi ini dapat bersifat ringan maupun berat seperti reaksi alergi, reaksi hemolitik, dan trali. Nah, selanjutnya ada penyakit dan komplikasi transfusi non-imunologis. Nah, apa sih itu? Nah, itu adalah reaksi atau gangguan yang tidak disebabkan oleh sistem imun, tetapi oleh faktor lain seperti kontaminasi bakteri, kesalahan penyimpanan, kelebihan volume cairan, atau kondisi fisik komponen darah. Reaksi ini dapat berupa infeksi, hipotermia, TCAO, atau ketidakseimbangan elektrolit. Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit-penyakit akibat transfusi non-imunologis, di mana yang pertama itu adalah TACO. TACO sendiri merupakan reaksi transfusi serius yang terjadi ketika tubuh menerima volume darah atau cairan yang melebihi kapasitas sistem sirkulasi untuk menanganinya. Lalu penyebabnya sendiri yaitu pemberian transfusi yang terlalu cepat, volume transfusi yang berlebihan, atau adanya gangguan fungsi jantung dan ginjal yang membuat tubuh tidak mampu mengeluarkan kondisi cairan. Pasien yang sebelumnya sudah berada dalam kondisi overload cairan seperti penderita gagal ginjal, lansia, serta anak-anak memiliki resiko jauh lebih tinggi mengalami reaksi ini. Penyerangan TACO itu sendiri yaitu menyerang sistem kardiovaskular dan paru-paru, di mana peningkatan mendadak volume intravaskular menyebabkan beban berlebih pada jantung dan memicu tekanan darah meningkat. Kelebihan cairan kemudian terdorong masuk ke jaringan paru sehingga menyebabkan edema paru.
Lalu efek yang ditimbulkan meliputi sesak napas, ortopnea, takikardi, hipertensi, dan JVD. Pada kasus yang berat, TACO dapat memperburuk kondisi gagal jantung dan mengancam keselamatan pasien jika tidak segera ditangani. Lalu yang selanjutnya itu yang kedua adalah TTI. TTI sendiri itu merupakan penyakit infeksi yang ditularkan melalui proses transfusi darah akibat adanya mikroorganisme patogen dalam komponen darah. Infeksi ini dapat terjadi ketika darah yang ditransfusikan mengandung virus, bakteri, parasit, atau jamur yang tidak terdeteksi selama proses screening. Nah, penyebab dari TTI sendiri yaitu ditularkan melalui proses transfusi darah akibat adanya mikroorganisme patogen. Infeksi ini dapat terjadi ketika darah yang ditransfusikan mengandung virus, bakteri, parasit, jamur yang tidak terdeteksi selama proses screening. Penyerangan TTI terutama menyerang sistem imun, darah, dan organ target sesuai jenis patogennya. Misalnya virus hepatitis menyerang hati, HIV menyerang sel imun, dan bakteri dapat menyebabkan spesies sistemik. Efek yang diberikan dari TTI yaitu pada pasien sangat bervariasi, mulai dari infeksi akut, demam, kerusakan organ, hingga penyakit kronis seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV, atau AIDS. Dalam kasus bakteri, efeknya dapat muncul cepat berupa spesies, hipotensi, menggigil, bahkan bisa menyebabkan kegawatan fatal bila tidak ditangani segera. Selanjutnya, itu ada iron overload. Iron overload sendiri merupakan kondisi penumpukan zat besi berlebih dalam tubuh yang sering terjadi pada pasien yang menerima transfusi darah berulang, terutama penderita thalassemia, anemia aplastik, atau anemia kronis lainnya. Penyebabnya yaitu adalah frekuensi transfusi yang tinggi, kegagalan sistem tubuh dalam mengatur kelebihan besi, dan absorpsi besi berlebih dari saluran cerna, terutama pada kondisi anemia kronis yang merangsang peningkatan absorpsi besi. Lalu yang kedua itu ada penyerangan dari iron overload, terutama itu menyerang organ-organ vital seperti hati, jantung, dan kelenjar endokrin. Lalu efek yang ditimbulkan yaitu sangat serius dan progresif dan merusak jaringan melalui pembentukan radikal bebas yang menimbulkan stres oksidatif. Pasien juga dapat mengalami kelelahan kronis, nyeri sendi, dan pembesaran hati serta gangguan metabolik lainnya. Jika tidak ditangani, komplikasi seperti gagal jantung dan kerusakan hati terminal dapat terjadi. Lalu selanjutnya yang keempat adalah hipotermia. Hipotermia pada transfusi darah adalah kondisi ketika suhu tubuh pasien menurun di bawah batas normal akibat menerima darah yang suhunya jauh lebih rendah daripada suhu tubuh. Biasanya karena komponen darah disimpan pada suhu 1-6 derajat Celcius sebelum diberikan. Lalu penyebab utamanya meliputi transfusi cepat darah dingin, volume transfusi besar, penggunaan komponen darah tanpa blood warmer, serta kondisi pasien yang sudah lemah. Lalu penyerangannya ini biasanya menyerang sistem termoregulasi tubuh, sistem kardiovaskular, dan fungsi koagulasi. Penurunan suhu tubuh berdampak langsung pada perlambatan metabolisme dan perubahan fisiologis. Efeknya yang dapat muncul yaitu berupa menggigil, penurunan tekanan darah, bradikardi, serta aritmia bila suhu menurun lebih drastis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komplikasi transfusi imunologis, yaitu reaksi-reaksi yang terjadi karena respon sistem imun penerima terhadap komponen darah donor. Reaksi ini bisa terjadi segera atau beberapa hari setelah transfusi. Baik, di sini akan saya jelaskan beberapa reaksinya. Yang pertama, reaksi hemolitik akut. Reaksi hemolitik akut adalah reaksi imunologis serius yang terjadi segera setelah transfusi darah, terutama ketika darah donor tidak kompatibel dengan sistem ABO penerima. Pada kondisi ini, antibodi penerima langsung menyerang sel darah merah donor sehingga menyebabkan hemolisis intravaskular secara cepat. Reaksi ini termasuk keadaan gawat darurat medis karena dapat berkembang menjadi syok dan berpotensi mengancam nyawa. Selanjutnya ada penyebab. Yang pertama, ketidaksesuaian golongan darah ABO yang merupakan penyebab paling sering dan paling fatal. Yang kedua, kesalahan identifikasi pasien atau pelabelan sampel, misalnya kesalahan mengambil kantong darah yang bukan untuk pasien tersebut. Yang ketiga,
adanya antibodi pada penerima yang bereaksi dengan antigen pada sel darah donor sehingga memicu penghancuran sel darah merah. Selanjutnya ada gejala klinis. Yang pertama, demam menggigil akibat reaksi imun tubuh. Yang kedua, nyeri dada atau nyeri punggung bawah yang menjadi tanda hemolisis intravaskular. Yang ketiga, hipotensi, yaitu tekanan darah menurun secara signifikan. Yang keempat, hemoglobinuria, yaitu berwarna merah atau coklat karena keluarnya hemoglobin. Yang kelima, pada kasus berat berkembang menjadi shock, gagal ginjal akut, dan DIC, disseminated intravascular coagulation. Selanjutnya ada reaksi hemotik lambat. Reaksi hemotik lambat adalah reaksi transfusi yang muncul hari hingga minggu setelah transfusi. Reaksi ini adalah terjadi karena penerima sudah memiliki antibodi, yaitu antibodi yang terbentuk sebelumnya akibat paparan antigen sel darah merah, misalnya dari transfusi sebelumnya atau dari kehamilan. Antibodi ini awalnya berada pada kadar rendah sehingga tidak terdeteksi, namun setelah transfusi, antibodi kembali aktif dan mulai menyerang sel darah merah donor. Adapun penyebabnya, yaitu penyebab utama reaksi ini adalah autoantibodi seperti anti-kel, anti-dupi, anti-kit, dan antibodi lain terhadap antigen sel darah merah. Antibodi tersebut berikatan dengan sel darah merah donor dan menyebabkan hemolisis ekstravaskular terutama di limpa dan hati. Adapun gejala klinisnya, gejala reaksi hemolitik lambat umumnya lebih ringan dibandingkan reaksi hemolitik akut dan seringkali tidak langsung disadari. Beberapa tanda yang dapat muncul antara lain, yang pertama ada demam ringan, yang kedua ikterus, kulit atau mata menguning, yang ketiga penurunan kadar hemoglobin kembali setelah sebelum sempat meningkat pasca transfusi. Yang keempat, kadang disertai rasa lelah atau anemia yang menetap. Selanjutnya ada FNHTR, Febrile Non-Hemolytic Transfusion Reaction. FNHTR adalah salah satu reaksi transfusi yang paling sering terjadi. Reaksi ini ditandai dengan peningkatan suhu tubuh sebesar kurang lebih 1 derajat Celcius selama atau setelah transfusi tanpa adanya bukti hemolisis. Artinya, tidak ada penghancuran sel darah merah, tetapi tubuh tetap menunjukkan respon demam. Adapun penyebab dari reaksi ini, yaitu yang pertama terjadi akibat dua mekanisme utama. Yang pertama itu adanya antibodi terhadap leukosit donor pada penerima. Ketika leukosit donor masuk ke tubuh pasien, antibodi ini bereaksi dan memicu pelepasan mediator inflamasi. Yang kedua, ada paparan sitokin proinflamasi yang sudah terbentuk di dalam kantong darah selama penyimpanan, terutama pada komponen darah yang mengandung leukosit tinggi seperti trombosit dan PRC tanpa leukoreduksi. Selanjutnya ada gejala klinik. Gejalanya umumnya ringan dan tidak mengarah pada kondisi kegawat daruratan meliputi yang pertama ada demam yang muncul tiba-tiba, yang kedua menggigil, yang ketiga tidak ditemukan tanda-tanda hemolisis seperti hemoglobinuria atau penurunan tajam Hb. Selanjutnya ada FNHTR, Febrile Non-Hemolytic Transfusion Reaction. FNHTR adalah salah satu reaksi transfusi yang paling sering terjadi. Reaksi ini ditandai dengan peningkatan suhu tubuh sebesar kurang lebih 1 derajat Celcius selama atau setelah transfusi tanpa adanya bukti hemolisis. Artinya, tidak ada penghancuran sel darah merah, tetapi tubuh tetap menunjukkan respon demam. Adapun penyebab dari reaksi ini, yaitu yang pertama terjadi akibat dua mekanisme utama. Yang pertama itu adanya antibodi terhadap leukosit donor pada penerima. Ketika leukosit donor masuk ke tubuh pasien, antibodi ini bereaksi dan memicu pelepasan mediator inflamasi. Yang kedua, ada paparan sitokin proinflamasi yang sudah terbentuk di dalam kantong darah selama penyimpanan, terutama pada komponen darah yang mengandung leukosit tinggi seperti trombosit dan PRC tanpa leukoreduksi. Selanjutnya ada gejala klinik. Gejalanya umumnya ringan dan tidak mengarah pada kondisi kegawat daruratan meliputi
Yang pertama ada demam yang muncul tiba-tiba, yang kedua menggigil, yang ketiga tidak ditemukan tanda-tanda hemolisis seperti hemoglobinuria atau penurunan tajam Hb. Oke, kesimpulan dari materi ini adalah transfusi darah adalah prosedur penting untuk menggantikan komponen darah dan mempertahankan fungsi tubuh pada kondisi darurat. Namun, transfusi memiliki resiko yang harus diwaspadai. Komplikasi dapat bersifat imunologis seperti reaksi hemolitik, FNHTR, alergi, Frawley, dan TAGVHD, maupun non-imunologis seperti TACO, infeksi TTI, iron overload, hipotermia, dan yang lainnya. Reaksi ini dapat menimbulkan gejala ringan hingga kegawatan yang mengancam nyawa. Karena itu, transfusi harus dilakukan dengan prosedur ketat, pemilihan komponen yang tepat, serta pemantauan pasien yang agar aman dan efektif.